kita tunggu yang lainnya dulu lah. Sudah masuk berapa orang? Satu, dua, empat, lima. Baru ada 5 peserta yang masuk dari 22 orang.
Oke, berhubung moderator hari ini tidak bisa berhadir, jadi saya menggantikannya sementara. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung aja ya, sambil nunggu teman-teman yang lain gabung. Oke, sudah siap semuanya, teman-teman? Siap, siap, siap. Ya. Insya Allah siap. Di sini narasumbernya sudah ada, jadi tinggal pakai PowerPoint ya, Coach Eza. Pakai Canva aku. Oh, langsung Canva. Oke. Iya, Pak. Bentar ya, saya jadikan host dulu. Kalau mau share screen bisa anu aja nih diganti partisipan bisa, nggak mesti jadi host aja. Oh gitu, ya. Silakan kalau mau sharing screen-nya, Coach Eza, saya akhiri screen saya dulu. Siap. Suara jelas ya, suaranya ya, nggak ada gangguan ya. Jelas, Coach. Dari sini jelas. Oke, yang lain? Yang lain boleh silahkan bersuara. Allah jelas saja, Kak. Ya. Jelas-jelas saja. Oke. Laptop saya ini agak lelet respon. Oke. Bentar ya. Ya, silahkan Coach Reza, langsung saja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung hari ini. Kita mulai latihan pertama. Judulnya hari ini apa? Mengenalkan Canva dan perspektif foto ya, Coach Reza. Ya, sebenarnya Ya, sih bukan perspektif foto, lebih tepatnya perspektif desain dibuat iya. ya. Nah ini Oke. udah kelihatan belum ya? Sudah, dari saya sudah kelihatan. Bagaimana teman-teman sudah melihatnya? Ada yang gangguan nggak? Bentar. Nggak ada, Kak. Lancar aja, Kak. Gangguan. Tampilannya kurang. Kurang Bentar. apa, Mona? Kalau ini gimana? Kurang jelas untuk tampilan. Mungkin jaringan Mona. Coba dicek lagi. Oke, jelas ya semuanya ya. Ya, jelas, Coach. Oke, kita mulai ya. Oke, silakan Coach dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya salam kenal ya, nama saya Reza. Bisa dipanggil di sini Reza ya. Reza ya. Jadi hari ini kita sharing ya. Jadi sebelumnya mohon maaf di sini saya nggak bermaksud buat menggurui, kita saling sharing aja ya. Jadi kalau misalkan ada yang nanya atau ada yang tips yang bisa dikasih ke sini, kita bisa saling sharing aja ya. Nah, jadi hari ini kita yang pertama adalah mengenal Canva. Jadi sebelumnya di sini udah pada tahu Canva belum ya? Yang belum bisa bisa di sharing di di chat. Kalau yang belum pernah tahu Canva. Kalau saya udah sering pakai Coach, mungkin teman-teman yang lain ada yang baru kenal ya. Nah, yang lain kalau ada yang belum tahu. Kayaknya udah pada tahu ya. Ini udah kenal nih. Nah, jadi sebelumnya apa itu Canva? Jadi Canva ini adalah aplikasi desain grafis. Sebentar. Ya, aplikasi desain grafis ya.
yang membantu usernya atau penggunanya untuk dengan mudah merancang segala jenis desain kreatif secara online. Dan ini gratis ya teman-teman, nggak ada bayaran. Kecuali kita mau upgrade ke pengguna premium ya. Nah, jadi Canva ini bisa digunakan di berbagai jenis desain ya. Dan template-nya banyak yang siap pakai. Jadi teman-teman, kayak yang ini, coba lihat di screen ya. Nah, di samping kanan kan ada video itu. Nah, di situ pas kita masuk halaman interface, kita akan langsung melihat deretan template yang dikelompokkan berdasarkan platform. Nih, lihat. Seperti Instagram Post, Instagram Story ya teman-teman ya, Facebook Post, terus invitation, dan kawan-kawannya. Terus juga saking gampangnya ini, menu-menunya udah user-friendly banget ya. Jadi user-friendly itu maksudnya bisa dengan gampang dipelajari orang yang baru pertama kali memakai ini. Jadi nggak terlalu susah ya kalau mau pelajarin ini pas di awal-awal. Jadi biar kita gampang nyari yang kita perluin ya. Makanya user interface ini banget dibikin mudah gitu ya. Oke, kita next ya. Nah, jadi sebelumnya ini adalah fitur-fitur Canva. Jadi yang pertama adalah template-nya teman-teman. Bisa dilihat ya di screen. Nah, itu template-nya. Nah, ini yang bikin Canva jadi banyak orang yang suka ya teman-teman. Nah, udah disediain template yang banyak, macam-macam sesuai tema gitu ya. Tuh. Jadi meski beberapa ada yang berbayar temanya, template-nya, tapi yang gratis pun masih banyak banget yang bagus-bagus loh. Jadi jangan takut kalau bakalan kehabisan desain yang itu aja. Ini enaknya Canva ya teman-teman. Jadi template-nya itu ada sekitar ratusan kalau yang gratis, kalau yang berbayar ya. Nah, terus selanjutnya ada font. Oh ya, ini mungkin agak kecil ya kalau yang buka di HP. Nah, tapi kalau yang buka di HP bisa di zoom biar bisa kelihatan anunya, gambarnya ya. Nah, ini kalau yang fontnya ya yang kayak semua aplikasi desain grafis ya teman-teman. Kalau nggak bisa milih font cocok, pasti nggak enak ya. Jadi di Canva pun disediain buat milih font-fontnya tuh banyak ya font-fontnya. Jadi di Canva ini pun udah disediain juga fontnya ratusan font ya teman-teman biar kita bisa milih font sesuai selera. Malahan kalau kita nggak nemu font yang kita cari yang cocok buat desain kita dipakai di sini, kita bisa upload file font juga loh. Tapi yang fitur buat upload file font ini biasanya masih bisa dipakai di Canva versi web ya atau versi PC. Entah ya kalau mungkin di versi Android belum ada. Tapi di versi web atau PC udah bisa upload font yang dari komputer kita ya teman-teman. Terus juga selain bisa ngubah fontnya, kita juga bisa ngubah format teksnya teman-teman. Misalnya teksnya diubah jadi tulisan tebal, tulisan miring, terus ngubah paragrafnya jadi kayak posisi ke kiri atau ke kanan atau yang antar huruf yang jadi ke tengah semua gitu ya. Nah, kalau ini juga selain ngatur itu juga, ada juga buat diatur spasinya teman-teman. Jadi misalkan kita ngatur spasi per huruf, jadi kalau bisa dideketin atau dijauhin itu bisa disetting di sini teman-teman. Ada anunya, ada tools-nya ya, ada toolbar-nya. Terus juga selain ngatur spasi atau jarak dari huruf per huruf, kita bisa juga ngatur spasi atau jarak dari kata per kata. Jadi kalau mau dijauhin kata-katanya bisa gitu ya. Nah, terus selain itu juga, nih bisa dilihat ya, yang fitur warna. Nah, warna di sini kita juga bisa mengubah warna teks ya, teman-teman. Jadi biar nggak cuma hitam aja anunya, warna teksnya. Jadi bisa diubah warna lain. Tapi kalau warna ini nggak cuma berlaku buat tulisan ya, nggak cuma berlaku buat teks. Jadi seperti kayak shape atau icon atau apa gitu ya bentuk-bentuknya nanti bisa diubah juga warnanya ya teman-teman. Nanti pas di latihan kita tunjukin gimana cara ngubah warnanya. Nah terus selanjutnya, nah ini tentunya kalau udah bisa ngubah tulisan, udah bisa ngubah warna, tentunya kita juga mau dong ya ngubah background. Jadi ini kita lihat di sini ya, yang di sini. Yang nggak boleh ketinggalan nih pasti background ya teman-teman. Jadi di sini backgroundnya bisa diganti pakai gambar atau foto ya, nih kayak gini.
terus bisa diganti video juga. Jadi kalau yang mau bikin videonya jadi background bisa di sini. Terus bisa juga diganti dengan warna doang gitu. Jadi backgroundnya misalnya mau warna putih aja atau warna kuning aja gitu bisa ya. Jadi bisa dipilih backgroundnya sesuai tema atau selera ya teman-teman. Lalu yang berikutnya adalah fitur duplikasi ya teman-teman. Jadi maksudnya duplikasi ini biar nggak terlalu repot. Misalkan kita mau bikin tulisan lain dengan format yang sama atau dengan font yang sama, warna yang sama. Jadi kita tinggal klik duplikasi. Itu tombolnya ada di atas ya teman-teman. Ini bisa dilihat di ini, yang di video ini. Nah itu bisa diklik bagian atas. Nah nanti pas sudah diklik itu nanti akan bertambah dengan sendirinya dengan format yang sama. Jadi kalau mau bikin teks yang dengan format sama, tinggal diduplikasi lalu diedit ya teksnya teman-teman. Nah ini bisa bikin kita gampang, jadi biar bisa ngurangin waktu gitu, biar nggak terlalu lama ngeditnya. Terus yang berikutnya adalah tools konten. Nih, ini ya. Jadi ini tools konten ini berguna banget kalau kita mau nambahin elemen di luar template teman-teman. Jadi misalkan kita mau nambahin teks yang di luar template, atau gambar, atau shape ya teman-teman, nah gini. Banyak toolsnya ya. Atau kita mau juga bikin desain yang di luar yang dari nol ya, nggak ikutin template dari Canva. Jadi ini berguna banget buat bikin desainnya dari nol teman-teman. Nah nanti kita belajar ya bikin desain dari nol dulu. Nanti yang dari pakai template-nya nanti setelahnya ya. Nah lalu berikutnya, oke ini sampai sini dulu fitur-fitur Canva. Ada yang ditanyakan atau udah jelas ya teman-teman? Gimana? Halo? Iya, jelas, Kak. Oke. Ada yang ditanyakan nggak dari ini pengenalan Canva? Jadi kalau nggak ada yang ditanyakan, kita lanjut ya. Kita lanjut ke perspektif gambar. Ya, sebenarnya ini perspektif gambar ya, bukan foto ya. Tapi sama aja sih, sama konsepnya sama, prinsipnya sama. Jadi perspektif ini sebenarnya secara sederhananya itu biasanya kita bilang sudut pandang ya teman-teman. Ini adalah salah satu dari prinsip desain grafis. Jadi setiap desain, entah desain apapun itu ya, selalu ada yang namanya perspektif. Jadi ini sebuah metode agar perletakan objeknya pada sebuah desain sesuai dengan kondisi sebenarnya teman-teman. Jadi misalkan yang desain gini ya, misalkan kita naruh orang, ada 3 orang ya teman-teman. Jadi kita ke contoh ya. Nah misalkan gini, nah ini contoh perspektif. Misalkan objek ini teman-teman, ini objeknya kita lihat semakin jauh objek ini, dia akan semakin mengecil teman-teman. Terus yang makin dekat objeknya, dia akan makin dekat teman-teman. Nah ini adalah perspektif secara sederhananya ya teman-teman. Jadi ini bisa dipakai nanti buat desain, biar nggak biar nggak tumpang tindih gitu desainnya. Jadi kalau misalnya yang jauh kita bisa gedein gambarnya, kalau yang dekat yang dekat bisa kita gedein gambarnya, terus yang jauh bisa kita kecilin gambarnya ya teman-teman. Jadi kayak gini. Nah terus ini contoh desain perspektif yang pernah aku buat. Nah ini ya, itu di belakang kan ada Patrick sama SpongeBob ya. Nah itu karena mereka jauh, jadi kelihatannya kayak agak kecil gitu ya teman-teman, jauh gini. Terus temennya ini si gendut ini ya, karena dekat jadi agak lebih gede gitu teman-teman. Nah ini adalah salah satu contoh perspektif di mana jarak itu bisa bikin kayak benda itu kayak agak membesar atau mengecil gitu ya, tergantung perspektifnya teman-teman. Nah ini jadi nanti perlu diketahui ini prinsip perspektif ini, biar nanti desain kita nggak kelihatan nggak amburadul gitu ya, jadi bisa lebih kelihatan profesional gitu teman-teman ya. Nah di sini.
Nah, di sini karena sudah dijelasin yang awalnya, kita coba latihan dulu ya teman-teman. Oh, sebelum latihan ada yang ditanyakan? Apa udah jelas? Ayo, siapa yang mau bertanya? Silahkan. Ini ada berapa orang ini? Yang mau bertanya bisa nyalakan mic-nya sendiri ya. Oke, nggak ada yang mau bertanya nih. Itu Anggi Sayanto mungkin mau nanya. Anggi, ada yang ditanyakan? Ini cuman Anggi doang ya yang nyalakan video. Iya. Kak Anissa mungkin? Atau Bapak Tarmiji? Oke ya, jadi nggak ada yang nanya. Mungkin kita coba latihan. Coba latihan ya. Nah, gini, ini aku praktekin dulu ya. Gimana bikin dari yang dulu. Yang bikin bisa apa? Perspektif. Bentar ya. Ini kelihatan ya? Ya, kelihatan. Ya, kelihatan ya. Jadi gini. Jadi teman-teman pertamanya kalau mau bikin desain buat Canva, ini di pojok kanan bawah ada tombol yang plus ini. Bisa diklik dulu ya. Nah ini. Nah pas sudah muncul ini nanti akan muncul berbagai ukuran dari kanvasnya teman-teman. Sesuai sosial medianya ya. Jadi yang pertama ini Instagram Story. Ini buat Facebook cover. Lalu ini buat WhatsApp Story. Dan berikutnya ya dan lainnya. Jadi pilih aja sesuai selera ya. Nah kita mau bikin kita ambil yang ini dulu. Instagram post. Nah, jadi ini kosong ya, teman-teman. Kanvasnya masih kosong, masih putih. Jadi kalau mau tambahin gambar, gini ya. Nah, ini yang tadi, ini adalah yang tools tadi. Ini teks. Nah, dari sini teksnya juga ada template-nya ya, teman-teman. Tapi kita pakai yang dulu. Pakai yang dulu. Nah, ini. Ya. Ini kita terus dulu, nanti bisa diedit. Nah, terus kita tambahin lagi gambar. Ya, kita coba bikin poster ya, poster iklan dulu, orange juice. Nah ini taruh di sini ya. Simpel ya teman-teman, tinggal ditambahkan gambarnya. Nah terus ini, terus kita coba masukin ilustrasi ya teman-teman di sini. Kita coba pakai splash karena ini agak kayak bikin seger. Ini, oh ini, enggak. Nah ini bisa diatur ukurannya. Jadi pas kita masukin ini, nah nanti di sini ada muncul ya yang lingkaran ini. Nanti digeser buat nentuin ukurannya gini. Tinggal digeser aja ya. Gini. Lalu masukin lagi. Bukan salah. Masukin gambar lagi.
Oh, gede ya. Enggak salah. Nah, ini teman-teman. Nah, terus yang cara duplikasi ya, ini. Terus diklik yang atas ini. Di sini ya, yang klik di atas. Bisa kita duplikasi. Jadi dia langsung double, teman-teman. Tanpa perlu kita masukin gambar lagi kayak cara yang tadi. Nah, ini bisa kita gedein lagi ya. Karena beda. Jadi dia nggak ngikut yang gambar pertama, teman-teman. Nah, ini kita bikin pakai cara perspektif ya. Jadi karena kita bikin dekat lagi, kita gedein. Terus tapi taruh sini ya. Nah, lalu tambah biar lebih cantik, tambah splash lagi. Nah, gini, ini teman-teman karena warnanya agak beda ya dari yang ini, dari warna yang splash yang pertama tadi. Kita pakai cara buat ganti warna lagi ya. Jadi buat ganti warna ini, buat ganti warna objek ini, di sini yang di bawah bagian bawah ini ada warnanya. Jadi ini diklik ya. Warna yang ada gambar pensilnya teman-teman. Ini diklik, lalu dipilih warna yang sesuai sebelumnya. Jadi karena warnanya ada ini ya, udah ada duluan, kita bisa pilih ini dulu. Kita langsung bisa pilih ini ya. Nah, tapi kalau misalkan kita gambarnya, warnanya belum ada yang sama, kita bisa ganti dengan cara pakai ini. Nah, ini bisa diganti. Ini tinggal digeser-geser aja ya teman-teman. Jadi tinggal dimiripin sama warna yang sebelumnya. Nah, ini ya. Ini duplikat lagi. Lalu teksnya bisa kita ubah. Misalkan jus jeruk ya. Nah, lalu kita mau ganti font dari tulisannya. Ada di sini ya. Ini font awalnya adalah Open Sans, teman-teman. Nah, ini bisa kita cari. Misalkan kita cari apa ya? Kita pakai ini. Adigiana Toy Box. Nah, ini. Jadi buat nyamain warnanya biar sama, kita ganti warna lagi ya. Nah, ini jadi biar nggak tabrakan, warnanya kita cari yang agak kuning, yang nggak terlalu jingga ya. Nah, teman-teman, ini biar bisa ganti hurufnya jadi lebih tebal, bisa klik ini, ya. Terus kalau yang miring bisa klik ini, ya. Nah, terus kalau mau ngedit spasinya, spasi yang per huruf, kita klik yang ini dulu, spacing ya, namanya spacing. Terus ada namanya letter spacing, teman-teman. Letter spacing ini buat mengatur jarak antara huruf. Jadi misalkan kita geser ke kiri, dia akan lebih dekat nih sampai dempet-dempetan ya. Terus kalau misalkan kita geser ke lebih kanan, dia akan jauh-jauhan gitu. Tuh. Jadi nanti diatur aja. Gini ya. Nah, terus kalau misalkan yang per kata, misalkan kita gini. Oh, sorry. Ini ya. Nah, ini kan dari jus sama jeruk. Jus sama jeruk ini kan spasinya agak jauh ya, teman-teman. Jadi coba kita deketin. Klik spacing. Nah, ini bisa diatur di line height.
Tuh, kalau digeser ke kiri dia akan mendekat. Kalau digeser ke kanan dia menjauh ya, teman-teman. Jadi kita atur lagi biar dekat ya, biar enak dilihat. Nah, terus tambah lagi spacing. Nah, ini secara sederhana ya, teman-teman. Gambar gambar sederhananya dari jus jeruk. Nah, oke, ini yang buat basicnya ya. Jadi semua tools sudah kepake ya. Dari pertama masukin gambar ini, kita masukin gambar jus jeruknya, terus terus kita bikin teks ini ya. Terus kita ganti teks ini juga, ganti warna teks, terus ganti warna objek ada juga. Terus kita main perspektif ada juga ya ini teman-teman. Jadi semua tools udah kepake. Nah, jadi ini adalah basicnya teman-teman. Nah, dari sini apakah ada yang mau coba bikin? Kita kayaknya perlu salah satu peserta ya buat coba. Gimana, Tri? Boleh Kak. Ya. Boleh. Oh, ada yang mau ya? Ada teman yang mau coba. Ada waktu sekitar 10 menit ya sebelum ya. waktunya habis. Ya. Jadi bisa kalau ada teman-teman yang mau nyoba langsung gitu, mau langsung disetorkan kepada Coach Eza. Jadi bisa dinilai secara langsung sebelum kita dikasih PR ya Coach. Ada PR berapa ini hari ini? Satu aja dulu. Jangan banyak-banyak. Oh. Iya. Kalau Oke. Ini mungkin ditunjuk aja ya. Boleh Coach, silahkan mau tunjuk siapa. Soalnya nih kayaknya mereka harus ditunjuk deh. Iya, 1 apa 2 ya. Ini aja deh yang videonya aktif. Si Anu deh. Si Anggi deh, Anggi. Anggi ya, Anggi coba ya, Anggi ya. Halo Anggi. Halo Kak, halo. Halo Anggi. Ya, bisa dicoba Anggi. Udah install ya Canva-nya ya? Sudah Kak, sudah. Oke, coba ya. Aku share dulu. Nanti share screen ya, share screen Canva-nya ya. Gak apa-apa ya, kita sharing-sharing aja. Anggi bisa share screen kan? Iya. Bisa dong. Bisa. Gimana share-nya? Pencet yang bagian tengah Anggi, share screen. Tapi kamu langsung buka Canva-nya aja. Oh, bentar. Gimana Anggi? Udah bisa? Gimana ini Kak? Nggak bisa Kak? Nggak bisa di-share. Kamu pakai apa sih? Iya. Pakai laptop. Punya di sini. Oh gitu. Jadi di HP ya? Iya. Ya. Iya. Nah, gimana tuh Kak Ija? Nah, yang lain Kak. Yang lain dulu Kak. Coba Kak. Tadi aku lihat Chandra Dewi dia aktif video. Ya. Ini saya baru join. Kenapa? Saya baru join. Oh, baru Jadi join. Oke, nggak apa-apa. Ya. Ketinggalan dia. Oke.
Atau ini Mona ya, Mona? Mungkin? Mona? Mona boleh aktifin suaranya? Halo? Jelas ya? Kayaknya teman-teman pada malu nih, Kak. Ya, sudah. Oh iya. Oke, jadi Baru mungkin pertama, kita, ya. ya baru pertama ya. Jadi mungkin langsung kita kasih latihan aja ya. Bukan latihan sih, kita kasih PR. Caranya Jadi, jangan susah-susah ya. enggak susah. Nah, jadi tugas atau PR-nya adalah buatlah sebuah desain sederhana dengan tidak meninggalkan metode perspektif tadi ya, teman-teman. Jadi, harus pakai metode perspektifnya ya, teman-teman. Jadi, desain itu terserah gimana aja. Pakai cara yang tadi. Bisa bikin, nanti bisa pas sudah dibikin, bisa dikirim ke grup ya, teman-teman. Nanti bakal kita nilai sama-sama ya. Nah, jadi PR-nya cuma itu. Ada pertanyaan? Coach, kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya gitu deh. Boleh. Jadi nanti PR-nya itu kayak yang Coach ajarin tadi ya, sekilas. Iya, kita bikin yang sederhana dulu. Yang kita nggak pakai template dulu ya. Oh iya, iya. Jadi Ya, bikin berimajinasi dengan sesuka hati ya, Coach ya. Iya. Nggak Oke. apa-apa, nggak mesti yang perfect ya. Yang penting kita coba dulu ya, teman-teman. Ya, terima kasih, Coach. Oke, yang lainnya Sama. apakah ada yang ditanyakan? Saya mau nanya, Ya, Ya, silakan, Kak Chandra. kalau yang telat ada ininya nggak video tutorialnya? Semoga nanti bisa saya upload di YouTube ya. Jadi teman-teman yang nggak bisa hadir malam ini bisa nyimak, tapi nggak bisa dapat sertifikat batch 1. Karena syarat untuk dapat sertifikat harus masuk ke pelatihan langsung. Gitu. Ya. Gimana, Kak Chandra? Tapi tadi ikutkan ya sebentar. Iya, sebentar. Ya, ya nggak apa-apa. Yang penting bisa memahami sekilas tadi ya. Iya. Iya, oke. Gimana Kak Chandra? Ada lagi? Oke, kalau tidak ada, gimana yang lainnya? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sepertinya tidak ada. oke. Oke. Nah, gimana Coach Eja? Oke, Sampai jadi di sini kah? ya Ini boleh. nggak sabar mau latihan, Coach. Oke, siap. Oke, nanti ditunggu ya hasilnya ya di grup ya, teman-teman. Siap. Iya, Kak, ada yang Semuanya. nanya itu di chatnya. Kak, Di mana? metode perspektif itu yang tadi jarak dekat ya. Ini maksudnya gimana ya, Kanata? Ilustrasinya besar nggak sih yang tadi? Spacing ya. Oh, yang perspektif tadi yang di dekat ya. Kalau yang didekatin itu bisa digedein ya, teman-teman. Jadi perspektif yang tadi itu kalau gambarnya kalau misalkan apa ya? Sudut pandangnya lebih dekat, itu gambarnya kita besarin. Karena dia makan dekat ya, teman-teman. Sama kayak kita lihat. Jadi misalnya kita lihat jari ya, teman-teman. Kalau dekat kan jari kita akan kelihatan lebih besar ya. Terus kalau kita jauhin, jari kita akan lebih kecil. Nah, kita pakai yang kayak gitu ya perspektifnya. Jadi kalau misalkan kita mau bikin desain, terus mau naruh gambar misalkan kita naruh gambar semut misalnya di desain kita. Tapi karena kita pakai perspektif yang lebih dekat semutnya, jadi nanti semutnya digedein teman-teman. Jadi seakan-akan semutnya itu lebih dekat dari mata kita teman-teman, gitu. Terus kalau misalkan mau yang jauh, itu objeknya atau semutnya tadi bisa dikecilin teman-teman. Jadi sesuai dengan sudut pandang kita ya. Nah tadi siapa yang nanya tadi? Nata ya. Nah Nata apa udah jelas?
Gimana Kanata? Udah jelas atau masih kurang paham? Oke, sudah paham katanya. Nah, ya, siap. Izin Kak bertanya, Chandra. Coach. Ya, Ya, siap. apa silakan Anggi. Itu kalau ngambil contoh dulu itu kami ngambil dari foto gitu ya? Atau Iya. karena ngomong tadi kan jangan pakai template dulu. Iya, betul. Nah, Atau jadi kami bisa pakai gambar kami sendiri atau bagaimana? Saya kurang paham karena di awal tadi kami tidak connect ya, agak lambat connect tadi. oh iya. Iya. Nah, jadi karena kita belum pakai template, kita bisa pakai gambar kita sendiri ya. Jadi gambarnya mungkin kita punya gambar botol atau gambar gelas atau gambar misalnya gambar orang gitu ya, teman-teman. Nah, jadi gambarnya itu nanti dimasukin ke desain tadi. Terus kalau misalkan kita mau masukin nggak pakai background ya teman-teman. Oh ya, ini aku kasih ilmu sedikit lagi. Ini bentar ya. Jadi kalau misalkan kita punya gambar ini ya. Misalnya gambarnya bentar. Bentar, aku ambil gambarnya dulu. Nah, teman-teman, gini ya. Jadi kalau misalnya kita punya gambar, oh sorry, sebentar. Kita punya gambar yang ada backgroundnya teman-teman. Misalnya ini, kayak gambar ini, SpongeBob. Nah, ini kan ada backgroundnya ya di belakang. Terus kayak aku tadi, kita mau ngambil cuma yang objeknya aja, nggak pakai background. Jadi gambarnya ini kita upload ke ini. Nama anunya, sorry. Ya, remote.bg. Ada yang tahu ya, udah ya. Nah, ini. Oh, sorry, nggak bisa. Bentar ya. Cari gambar lain. Ini aja ya gambar temanku ya. Misalkan ini, kita geser, kita upload di remote.bg. Nah, nanti pas sudah di-upload atau di-drag, nanti background-nya hilang sendiri, teman-teman. Ya. Ya. Nah, ini jadi pas sudah hilang background-nya tinggal di-download. Nanti tinggal dimasukin ke Canva-nya. Jadi hasilnya tanpa background, teman-teman. Nah, ini. Jadi kalau misalkan kita mau masukin gambar misalnya gambar mobil, terus nggak mau pakai background, kita mau yang kayak tadi, itu bisa dicoba dulu di sini, di remove.bg. Ini ya. Nah, di sini. Jadi biar nggak terlalu ribet ngeditnya, teman-teman. Di situ. Nah, jadi pertama tadi ya yang ditanya Pak Tarmiji ya. Jadi pertamanya kita pakai gambar sendiri dulu. Ya, kita nggak pakai template dulu. Ya, nanti bisa di-share ya kalau udah dicoba. Oh, siap. Berikutan saya ini udah. Iya. Udah ya. Udah dicoba ya. Oke, ada yang tanya lagi? Oh ya, saya mau jawab pertanyaan Kak Chandra tadi. Channel YouTube-nya apa? Nanti videonya akan di-share ke grup juga ya, hasil uploadan videonya. Jadi nanti linknya bisa langsung klik di grup aja. Oke. Gimana yang lainnya? Apakah ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup ya? Ini sudah selesai kan ya, Coach ya? Iya, udah selesai buat yang hari ini. Oke. Tugasnya Gimana dikumpulkan. teman-teman?
Iya, tugasnya nanti dikumpul di grup ya, grup WA. Paling lambat kapan, Kak? Oh, paling lambat. Paling lambat kita beri waktu 2 hari ya. Jadi tanggal 21. Nanti kita bikinkan semacam kayak pengumuman juga buat pengumpulan tugasnya. Oke? Gimana, ada lagi? Sudah jelas Kak Chandra? Sudah, Kak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Yang lainnya? Terima kasih Coach Mbak Tri, luar biasa ini. Ini new experience dalam soal Canva ini. Iya. Luar biasa, luar biasa. Iya. Oke, Tri. Ya, kalau tidak ada yang bertanya lagi, mungkin bisa ditutup sampai sini ya, Coach Eza. Terima kasih untuk malam Ya. ini. Sama-sama. Besok Makasih yang besok udah kita berhadir. ketemu lagi ya, Coach, jam 8. Iya. Iya. Ya. Nah, besok baru kita kenalan sama template yang di Canva ya, Coach ya. Iya, betul. Iya. Jadi teman-teman Terima kasih, besok terima jam kasih banyak. 8 ya nanti kita ke Zoom lagi, nanti akan saya kirim link terbarunya buat besok kita gabung ya. Iya. Oke. Ya, mungkin sampai sini. Mohon maaf apabila ada kekurangan ya, karena ini juga pertama kali kami mengadakan kelas seperti ini. Jadi buat teman-teman yang hadir malam ini, terima kasih. Sangat terima kasih banyak. Jangan lupa isi daftar hadirnya ya di link yang tadi. Karena link tadi tidak akan kami kirim ke grup. Karena itu untuk salah satu syarat untuk menerima sertifikat malam ini. Gitu. Nah, jadi teman-teman yang belum ngisi daftar hadir, bisa daftar hadir dulu. Untuk pertemuan kita akhiri sampai di sini dulu. Terima kasih kepada semua yang sudah berhadir. Saya ucapkan selamat malam, selamat berkegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.